بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاسمع قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وصدق الله مولانا العظيم. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, pada hari yang mulia ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah memberikan kita nikmat, Allah yang telah menurunkan kita rahmat, Allah yang telah memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, dan janji Allah itu pasti, ma'asyiral kaum muslimin. Allah berjanji barang siapa yang bersyukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan Allah tambah, baik itu berupa harta, berupa keberkahan. Tetapi ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ultimatum. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan ancaman kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang kufur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala amatlah pedih. Makanya dari itu, mari kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat berangkaikan salam, marilah selalu jua bermohon kita kepada Allah agar salam kita, agar salawat kita selalu sampai kepada ruh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Beliau merupakan manusia pilihan Allah yang menjadi pemimpin sekalian umat dan menjadi penghulu sekalian alam. Beliau adalah uswatun hasanah. Ibadahnya adalah ibadah yang paling baik, puasanya puasa terbaik. Makanya dari itu, mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jemaah rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat umumnya kepada jemaah semua, terkhusus kepada diri khatib sendiri yang menyampaikan, marilah hari demi hari kita selalu meningkatkan yang namanya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan takwa
adalah imtisalul awamiri wajtanibun nawahi, mematuhi segala perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kita bertakwa hanya dengan ucapan kita saja, tetapi kita buktikan dengan perbuatan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kita mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jemaah kaum bapak rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, dan itulah yang akan menjadi landasan khutbah kita pada hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sebutan orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang merasa beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk berpuasa dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu? Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman saja untuk berpuasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu tidak mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan di atas kamu berpuasa? Tetapi tidak, Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang-orang yang beriman saja untuk melaksanakan ibadah puasa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah, kita melaksanakan ibadah puasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya ujung ayat Allah katakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semuanya menjadi orang yang bertakwa. Kalau dalam pelajaran ilmu nahwu sharaf, la'alla itu namanya adalah taraji. Masyaallah kaum muslimin, taraji itu bisa jadi iya dan bisa jadi tidak. Bisa jadi kita dengan berpuasa mendapatkan titel takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Maka dari itu kita mesti memilih yang pertama, yaitu ingin mendapat derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sudah tahu puasa itu menahan haus, menahan lapar mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Tetapi untuk mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah hanya cukup dengan menahan haus dan lapar saja? Yang harus kita kendalikan, yang harus kita tahan agar bisa mencapai titel takwa adalah hawa nafsu, keinginan-keinginan kita. Kita sebagai manusia yang normal, kita memiliki 3 pembagian hawa nafsu. 2 di antaranya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan 1 sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya 2 yang dimurkai oleh Allah? Yang pertama namanya adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah hawa nafsu keinginan yang tamak, yang loba, yang rakus terhadap harta dunia. Padahal dunia ini hanyalah tempat persinggahan saja. Kita orang Minang ibaratkan merantau ke Pulau Jawa, yang kita cari itu adalah bekal menuju kampung kita, yaitunya Minangkabau. Begitu pula kita yang hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala ini ibaratkan orang merantau, yang kita cari adalah bekal menuju kampung yang abadi, yaitunya akhirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu kita kendalikan hawa nafsu yang tamak ini, kita kendalikan hawa nafsu rakus kita ini. Kemudian pembagian hawa nafsu yang kedua namanya adalah nafsu amarah. Innan nafsa la amaratun bisu'i, sesungguhnya nafsu amarah adalah motivator kita untuk berbuat jahat.
Jadi sebutlah apapun kegiatan kita, apapun perbuatan kita yang jahat, termasuk ke dalam nafsu amarah. Makanya dari itu kita kendalikan hawa nafsu yang buruk ini menjadi hawa nafsu yang baik. Apa di antaranya contoh dari hawa nafsu amarah? Yaitunya kita mengatakan aib saudara kita kepada saudara kita yang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan mengaku beriman dengan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah mengatakan yang baik-baik atau hendak diam. Makanya dari itu, jikalau ada kita yang masih membicarakan aib saudara kita, maka dari itu kita kendalikanlah. Mudah-mudahan kita mendapat titel takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kendalikan dua nafsu, nafsu lawamah, nafsu amarah menjadi hawa nafsu yang ketiga, yaitu namanya adalah nafsul mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam Quran surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai nafsu, wahai diri yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha dan meredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan-golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini memang kita mendapat titel takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengendalikan hawa nafsu yang buruk kita. Kita bisa mencapai derajat takwa, karena takwa itu adalah derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa alladzi yudillu sahibaha 'anil huda. Innal huda hudallahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin.
اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وكل عباداتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة